Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristi Nurhandayani dari kelas 1I Prodi PGSD Universitas Profesor Dr. Hamkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, tugas bahasa Indonesia. Hakikat bahasa, menurut Depdiknas, bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Menurut Kampus Bahasa Indonesia, Kampus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Sifat atau ciri-ciri bahasa. Bahasa itu adalah sistem. Sistem yang dimaksud itu seperti kosakata, seperti saya, ayas, asai gitu. Lalu yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Berwujud lambang itu seperti di dalamnya itu memiliki makna. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari produksi alat manusia. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter, yaitu mana suka. Yang kelima, bahasa itu bermakna, yaitu memiliki makna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konfisial, berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik, yaitu bahasanya yang unik. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal, yaitu bisa menyatukan seluruh bahasa, contoh seperti bahasa Indonesia. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Produktif yang dimaksud adalah menghasilkan makna yang berbeda-beda. Yang kesepuluh, bahasa itu bervariasi. Bervariasi memiliki varian yang banyak, seperti logat, kayak logat Jawa, logat Madura, itu kan beda ya logatnya. Lalu yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Yang dimaksud itu mudah menyesuaikan. Yang ke-12, bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Yang dimaksud adalah sebagai bahasa interaksi sosial. Lalu yang ke-13, bahasa itu merupakan identitas penunturnya. Seperti bahasa itu menentukan diri kita. Misalnya kita ngomong bahasa Indonesia, berarti kita orang dari Indonesia. Kalau kita bisa ngomong bahasa Jawa, berarti kita bisa juga orang Jawa, mungkin gitu ya, susah menyesuaikan. Lalu bahasa itu manusiawi. Manusiawi itu hanya bahasa yang bisa diproduksi, hanya bahasa yang bisa memproduksi bahasa manusia. Lalu di sini ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 4, yaitu fungsi ekspresi, fungsi kontrol manusia, fungsi komunikasi, dan fungsi adaptasi integrasi. Lalu yang pertama, fungsi pernyataan ekspresi diri. Ekspresi diri yaitu menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide yang baik, menunjukkan keberanian, confidence, menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif kesehatan individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Lalu yang kedua ada fungsi komunikasi. Komunikasi tidak akan berwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri.
Lalu yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan adaptasi diri dalam suatu lingkungan. Penyesuaian merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam intergilas sosial. Korelasi menurut bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku tindakan orang dalam masyarakat sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan tulus tanpa prasangka. Kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi proses dengan keahlian bicara. Pengidentifikasi sosial penerus diri suatu masyarakat seperti tradisi atau kebudayaan dan menanam rasa keterlibatan sense of belonging pada masyarakat bahasa. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai hakikat bahasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.